warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Putro Suhartono dari SMA Negeri 1 Sukajadi. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kerja dengan materi teks biografi. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Anak-anak sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya supaya kita berkah dan berkah, maka kita awali dulu dengan berdoa. Silakan kita dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Sudah selesai. Kelihatannya ada beberapa yang tidak masuk ini ya. Baik, saya cek kehadiran dulu ya. Ahmad Fazil. Pak Fazil sakit ya? Dari kemarin sakit Fazil. Amal Rauf, Amanda, Amila, ya. Ananda, wah Ananda ini kelihatan semangat sekali ya ini ya. Andika Akbar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Pak Eko sudah menjelaskan kalian tentang teks geografi, pengertian, ciri-ciri dan struktur. Masih ingat atau sudah lupa? Ayo, siapa yang masih ingat tentang teks biografi? Isinya apa teks biografi? Ya, ada yang masih ingat? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang. Ya, kemudian strukturnya masih ingat strukturnya? Ya, siapa yang masih ingat? Coba katakan. Ya, kita orientasi, peristiwa penting, sama reorientasi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyimak biografi dari presiden pertama kita kan, Pak Soekarno. Kali ini Pak Eko akan menayangkan kembali video salah satu tokoh besar di Indonesia, ya, presiden sekaligus cendekiawan. Kalau menurut Pak Eko sih, beliau adalah orang paling cerdas, orang paling pintar di Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Ada yang pernah mendengar nama beliau? B.J. Habibie orang yang bisa menciptakan pesawat. Ya, biar jangan lama-lama, kita langsung simak saja videonya ya. Nanti kalian simak, ya, kalian catat. Ya, kalian catat apa aja yang terjadi dalam biografi, peristiwa-peristiwa penting atau permasalahan yang dialami oleh tokoh. Kemudian bagaimana tokoh itu menyelesaikannya. Sudah siap? Ya. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para Pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus juga Partai Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie, sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainat kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainat. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA-nya juga teman-temannya menjodoh-jodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun,
peristiwa ya tadi, perjalanan dari seorang cendekiawan kita, yaitu Profesor Wijiadi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis teks biografi. Ya, perbedaan dari video kemarin, videonya ini dikemas menarik atau membosankan videonya? Meskipun panjang lebar, tapi karena tampilannya yang menarik, kalian bosan enggak? Tidak. Kira-kira paham apa yang disampaikan tadi dalam video? Paham, coba pakai kertas ini satu ya. Coba permasalahan apa tadi yang dihadapi oleh B.J. Habibie? Ya, coba Ananda. Permasalahan yang dihadapi oleh Habibie yaitu ayahnya meninggal ketika berusia 14 tahun. Ya. Hidup mandiri di Jerman. Terpaksa melanjutkan proyek pesawat N250 karena krisis moneter. Harus menjadi jabatan presiden karena melepas semua kehilangan istri tercintanya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya nanti kalian akan saya bentuk kelompok, ya, kemudian kalian berdiskusi, kalian kumpulkan data tokoh idola kalian. Ya, jadi setiap individu, setiap orang kan pasti punya tokoh idola. Ya, jadi kalian kumpulkan data dari tokoh idola kalian. Kemudian setelah mengumpulkan data, kalian menyusun data tersebut menjadi kerangka teks biografi. Kemudian yang ketiga, setelah jadi kerangka, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks biografi yang utuh. Terakhir, supaya tampilannya menarik, kalian susun teks biografi tersebut melalui aplikasi Canva. Sudah download kan aplikasi Canva? Terus, ya. Pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya Pak Eko akan menjelaskan desain, ya, desain pembelajaran kita hari ini, ya, di teks biografi, judul teksnya. Desainnya adalah yang pertama, tokoh idolanya. Kan zaman sekarang ini tokoh idola biasanya aneh-aneh, ya, biar tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu melebar topiknya. Kita batas saja. Tokoh idola yang akan kalian tulis adalah guru-guru di SMA Negeri 1 Sukodardi, ya, terutama yang mengajar kalian dari awal sampai sekarang ini, ya. Ada banyak kan guru-guru yang sekarang kan muda, energi, atau guru-guru yang senior, ya, yang syarat pengalaman juga boleh. Nanti diskusikan secara berkelompok. Kemudian dalam bentuk infografis seperti tadi, ya, tampilannya, tulisannya tidak terlalu banyak, ya, cukup menampilkan inti-intinya saja, disajikan dengan tampilan yang menarik. Kemudian diedit atau disusun menggunakan aplikasi Canva, ya. Nanti Pak Eko akan memberitahu cara-caranya. Nah, selanjutnya jadwal, ya. Jadi kita harus turut rundown atau waktu yang sudah ditentukan ini. Ya, kalau mulai sedikit saja nanti tidak selesai waktu kita, ya. Jadi pertama nanti akan saya bentuk kelompok, satu kelompok jumlahnya 4 sampai 5 orang. Jadi kalau jumlahnya 28 ya ini, ya, kurang lebih ada 5 sampai 6 kelompok nanti. Kemudian setelah membentuk kelompok, kalian diskusi dengan kelompok. Kira-kira mau buat biografinya guru siapa? Ya, mau Pak Wofurka, Pak Oni, Bu Balkis, ya, terus siapa lagi, Bu Siwi, terserah, ya, kita diskusikan. Kemudian setelah ketemu nih mau menulis tokoh guru siapa, kalian kan harus mencari data, ya, mencari data tentang guru tersebut. Otomatis kalian harus wawancara dengan beliau langsung. Ya, insya Allah Bapak Ibu guru semuanya hadir, ya, ada yang di kantor, ada yang di Banten, ada yang di lapangan. Silakan kalian nanti mencari beliau-beliau, terus kalian bertanya, dicari apa saja yang perlu ditulis dalam biografinya. Apa saja sih yang perlu ditulis dalam biografi? Perjalanan hidup dari dia, permasalahannya dihadapi tokoh, ya, kemudian prestasi-prestasi apa saja, ya, itu nanti yang kalian tanyakan. Kemudian itu waktunya 30 menit, ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, boleh kurang sih, boleh kurang, lebih cepat lebih baik, nggak boleh lebih. Kemudian setelah dapat datanya, kalian
kalian apa namanya? Kalian rangkai data itu menjadi kerangka, kemudian dari kerangka menjadi teks yang utuh, selanjutnya diedit menggunakan Canva. Terakhir, kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas nanti ya. Enak, siap? Nah, sebelumnya kalian akan memberikan KPD, gambar kerja ya. Ini berisi hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan dan bisa kalian lakukan ketika pembelajaran teks biografi ini. Ya, coba untuk bisa menulis teks biografi dengan baik dan benar, maka perhatikan hal-hal berikut. Jadi yang pertama, untuk menulis biografi itu kalian harus menentukan tokoh idola. Tadi sudah disepakati bahwa tokoh idola kalian harus dari guru-guru di SMA Negeri 1 seperti ini. Yang kedua, kalian nanti wawancara, ya wawancara mencari fakta-fakta utama ya, mulai dari lahirnya kapan, ya masuk sekolahnya kapan, dari SD sampai kuliah, menikah kapan, ya diterima PNS kapan, akan menjadi guru kapan, nanti kalian data itu. Kemudian bagian-bagian penting dan menarik dari tokoh, ya permasalahan dari tokoh itu apa, kemudian bagaimana tokoh itu menyelesaikannya. Selanjutnya yang sangat penting ya, hal yang bisa diteladani dari tokoh. Ya, jadi apa sih yang bisa diteladani dari sosok idola kalian itu? Ya, kalau itu semua sudah kalian data, kalian susun ya menjadi kerangka dulu sesuai dengan struktur ya. Kemudian ada jawab orientasi, peristiwa penting sama reorientasi. Ya, disusun sesuai kerangka dulu, terus terakhir ya dirangkai menjadi teks biografi yang utuh. Oke, siap? Ya. Baik, kita langsung saja ke ya langkah yang pertama, yaitu membentuk kelompok. Membentuk kelompok kemarin aja ya, dia tidak terlalu lama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah berkelompok kalian langsung diskusi menentukan tokoh idola. Bisa kalian tulis di sini namamu siapa, kemudian anggota kelompokmu ya. Kemudian tokoh idolanya siapa? Tulis di bawah ya. Tokoh idolanya siapa? Tulis di sini. Oke, siap? Ya, silakan berdiskusi. Diskusi dengan kelompoknya. Diskusi dengan kelompoknya. Masing-masing. Satu ya. Satu siapa jabatannya? Amanda, Winda, sama Amanda. Siapa tokoh idolanya? Nama tokohnya siapa? Pak Gofur. Nah, nanti ini ditanyakan gimana Bu? Terus pertanyaannya boleh kalian tambah? Kelompok dua. Ayo ditulis dulu. Siapa tokoh idolanya? Pak Nana nggak olahraga, nanti suka olahraga ya Pak Nana. Nah, nanti kalian tanyakan itu sesuai dengan apa yang disitu. Boleh kalian tambah, boleh kalian ya. Misalnya tanya mana lahir di mana ya. Di sini kami akan meminta informasi dan data dari Bapak. Siapa nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Mayuni. Dan di mana tempat tanggal lahir Bapak? Lamongan 24 Juni 1996. Siapa nama ayah dan ibunya Bapak? Nama ayah saya nama Abdul Walid, ibu saya nama Sulasti. Di mana Bapak bersekolah sejak SD maupun sarjana? SD saya di SDN 2 Sukadadi, SMP saya SMPN 1 Bujuk, SMA saya di sini sendiri SMA Negeri 1 Sukadadi, kuliah saya Universitas Negeri Surabaya. Menceritakan riwayat pekerjaan Dimulai tahun 2019 setelah saya lulus kuliah, saya
bekerja di SMA Kemala Bayangkari Surabaya. Jadi sebelum saya di sini, saya sebelumnya di SMA tersebut. Dan apa permasalahan yang pernah Bapak alami? Permasalahan saya itu belum mengalami atau belum pernah membahagiakan kedua orang tua, belum sempat karena kedua orang tua saya sudah ada atau sudah meninggal. Dan memberikan satu motivasi bagi kami sebagai pelajar. Motivasi sebagai pelajar itu teruslah berusaha, tetap belajar karena di masa depan akan membutuhkan kerja keras. Pagi Pak, saya Nurul Tafia dari Tanda Jati. Sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait tentang istilah. Boleh kami tahu nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Imam Sakromi. Terus di mana dan tanggal berapa Bapak dilahirkan? Saya lahir di Gresik tanggal 10 April tahun 1990. Boleh tahu nama ayah dan ibunya? Nama ayah Sono, nama ibu saya Sariati. Jika boleh tahu di mana Bapak menempuh pendidikan dari mulai SD sampai sarjana Pak? Di SD saya di desa, saya dulu di desa SD Negeri Bumi, di mana SD itu ada SD desa tempat tinggal saya, ya. Terus melanjutkan pendidikan di pondok pesantren di daerah Paciran sana dan sekalian sekolah Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Thalabah, itu ya Kranji. Setelah lulus MTS SMP, saya melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lamongan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Lulus dari MAN Lamongan, saya melanjutkan pendidikan sarjana saya di Universitas Negeri Surabaya. Ambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Coba ceritakan riwayat pekerjaan Bapak selama menjadi guru ini Pak. Jadi riwayat pekerjaan itu saya lulus sekolah dan langsung jadi guru. Jadi saya memiliki riwayat pekerjaan yang berbeda dengan teman-teman guru yang lain. Mungkin mereka beliau lulus dari sarjana langsung ngajar gitu ya. Kalau saya berwirausaha dulu selama 8 tahun kurang lebih, setelah itu ada kerentek hati, ada niat hati ingin menjadi guru. Karena dulu orang tua memang ingin punya anak jadi guru, cuman karena keinginan itu baru saya rasakan, akhirnya saya jadi guru di SMA Negeri Sukotati ini mulai tanggal 2 Januari 2023. Ada permasalahan atau hambatan nggak Pak selama menjadi guru ini? Permasalahannya saya rasa tidak ada permasalahan, juga tidak ada hambatan karena saya di sini ketemu dengan guru-guru muda yang luar biasa gitu. Jadi selain jadi teman, di sini juga jadi motivator juga gitu. Jadi guru juga. Jadi menurut saya dari teman-teman yang saya kenal di SMA Sukotati ini ada seperti Pak Kapit, ada Pak Eko dan teman-teman guru yang lain itu saling support. Di sini tuh luar biasanya gitu. Jadi saya guru baru, memang tidak ada pengalaman sama sekali jadi guru. Akhirnya saya menemukan enaknya jadi guru, nyamannya jadi guru ya belajar dari teman-teman itu. Gitu. Jadi tidak ada hambatan dan masalah saya mengajar di SMA Sukotati. Gitu. Katanya jadi motivator ya Pak? Ya. Terus motivasinya apa saja Pak? Motivasi yang saya dapatkan dari teman-teman itu semangatnya mereka, terus gimana ya, jadi mereka itu benar-benar mendidik gitu, jadi benar-benar jadi seorang
pendidik yang luar biasa. Dari ilmu pendidikan yang mereka salurkan, dari pengalaman yang mereka dapatkan, itu luar biasa. Jadi motivasi bagi saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru yang bisa dikatakan guru baru lah, gitu ya. Jadi itulah kurang lebihnya. Pak, boleh dijabarkan mungkin permasalahan yang Mbak alami tadi itu seperti apa? Pernah terkena musibah atau bagaimana? Iya, jadi kalau namanya musibah atau beban hidup, semua orang pasti mengalami itu, ya kan? Jadi kebetulan saya ini merasakan beberapa masalah di dalam hidup saya, termasuk kehilangan anak saya, kehilangan ibu saya dalam waktu yang sangat berdekatan. Nah, dari situ kita manusiawi karena kita kehilangan orang-orang terdekat kita, akhirnya mental kita juga terganggu kan gitu. Jadi ada masalah sedikit itu yang sempat membuat saya kurang bersemangat untuk melakukan kegiatan hidup, termasuk menjadi guru ini adalah memang harapan orang tua yang hari ini tidak menyaksikan bahwa saya ini bisa jadi apa yang mereka harapkan gitu. Belum menyaksikan itu, mereka terpanggil dulu, itu salah satu beban hidup yang saya rasakan. Luar biasa ya Pak perjalanan hidupnya, terus bisa kasih kita motivasi nggak? Jadi sebagai pelajar? motivasi yang harus saya sampaikan ke jenengan, yang harus saya sampaikan ke kalian, apapun masalah yang kalian hadapi, terus melanjutkan perjalanan hidup kalian, karena ternyata buah manis itu kalian dapatkan setelah melewati beberapa masalah-masalah yang ada di hidup kalian. Tetap semangat dan raih apa yang kalian cita-citakan. Pak, ini saja yang kami tanyakan. Terima kasih karena sudah mau menjawab wawancara kami. Selamat pagi Kak. Terima kasih. Sudah wawancara anak? Ya, ini kelihatannya wajah-wajah yang penuh keringat semua, lelah ya pasti ya. Sudah ketemu? Itulah mas-mas tadi? Sudah ditanyakan semua? Yang kami sampaikan tadi? Bagus, jadi setelah wawancara kalian lakukan, sudah tahu tahapan berikutnya? Ya, disusun menjadi kerangka, ya. Kemudian setelah menjadi kerangka menjadi teks yang utuh, ya. Sebelumnya dan setelah jeda disusun menjadi infografis ya melalui aplikasi Canva. Ya, sudah siap? Terakhir nanti kalian presentasikan. Baik, mau nanti 1 atau 2 kelompok presentasi ke depan hasil dari pekerjaan. Baik, kelompok 1 tadi wawancara siapa? Pak Imam ya, Pak Imam Saroni, guru Bahasa Jawa. Jawa. Sudah dijawab tadi. Kalian di mana, Pak Imam? Di Gresik. Oh, dari Gresik ya. Iya. Ya, terus tadi sudah perjalanan hidup. Motivasi juga sudah. Apa dari Pak Imam tadi? Motivasi yang untuk kita para praktisi untuk terus semangat melestarikan budaya dan pendidikan. Nah, ini isi dulu ya, isi dulu orientasinya apa? Ya, mulai dari tahun belajar dari mana, ya, kemudian sekolahnya di mana saja, kemudian ada peristiwa dan masalah, peristiwa apa aja yang dialami oleh Pak Imam Saroni, ya, masalah apa saja yang dihadapi beliau, terus bagaimana beliau menyelesaikannya. Terus terakhir reorientasi, apa yang bisa kalian pelajari dari Pak Roni? Yang mungkin semangat ya, semangatnya beliau yang pantang menyerah. Kemudian setelah itu kalian susun menjadi infografis dalam aplikasi. Nah, sudah bisa? Nah, ini template-nya ya, template-nya sudah betul. Nah, ini tinggal jadi teksnya saja. Ya, sudah bagus. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nomor 2 tadi atau barusan wawancara
Oh, ini suatu Indonesia ya? Biologi. Baik, lahir di mana beliau? Di Gresik. Ya, di Gresik. Oh gitu ya, jadi di Sukodadi ini ikut suaminya. Bagus. Nah, kemudian diisi ya, sesuai peristiwa dan masalah apa yang dialami oleh Bu Elis? Oh ya, karena tidak diterima di universitas sebenarnya. Kemudian Pernah juga gagal melamar pekerjaan ya, pernah gagal dalam melamar. Terus kayak orientasi itu mungkin kesimpulan apa hal yang bisa kita dari misalkan apa? Beliau orangnya itu nggak gampang menyerah dengan keadaan dan Nah setelah ini kalian susun melalui aplikasi Daripada. Oh sudah? Ya bagus. Nah ini kasih fotonya Bu Elis ya, kasih fotonya Bu Elis dan foto. Tadi kan sudah foto kan ya? Sudah. Nah, jadi fotonya. Nah itu aja sih. Terus ini teksnya, judulnya tinggalkan. Oke, nanti kalau sudah, nah ini kalian pilih saja gambar yang sesuai. Nanti tinggal diedit, misalkan ini ya, ini. Ya nanti tinggal diedit, ini dikasih foto Pak Niza. Ya terus teksnya ini sesuaikan dengan data yang kamu peroleh. Ya, sekarang aja ini orientasinya apa. Ya, kemudian kejadian penting, peristiwa dan masalah penting, kemudian reorientasi. Kemudian kalau bisa ditambah terakhir kata-kata atau motivasi ya dari Pak Nizar tadi. Mana siap? Jadi kalau ada apa-apa, ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya nanti presentasikan di depan ya. Ya, wes. Ayo, sudah habis. Sudah selesai semua? Baik, berarti presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Handa Pagi. Nama saya Widi Putri. Nama saya Handa Putri. Nama saya Amanda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tokoh pemula kami, guru SMA yang dari yaitu Bapak Imam Syaroni yang lahir di Gresik tanggal 10 April 1995. Beliau kami gabungan
Ini saya akan menceritakan perjalanan pada tahun 2019 yang mengajar di SMA Agama Daerah Surabaya, lalu pindah di Semarang saat ini. Baik anak-anak, selesai semua pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau sudah apa tadi berwawancara dengan guru-guru itulah kalian, kalian sudah menulis atau menyusun teks biografi melalui aplikasi Canva. Ya, jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini atau kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini? Jadi kita bisa meneladani sebuah motivasi kehidupan dari tokoh idola. Ya, dan kita bisa meneladani kisah-kisah hidup yang pernah dialami oleh tokoh idola. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar teks puisi ya, teks puisi teman-teman. Dan baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dalam hati mulai. Selesai, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selesai semua pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau sudah apa tadi berwawancara dengan guru-guru itulah kalian, kalian sudah menulis atau menyusun teks biografi melalui aplikasi Canva. Ya, jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini atau kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini? Jadi kita bisa meneladani sebuah motivasi kehidupan dari tokoh idola. Ya, dan kita bisa meneladani kisah-kisah hidup yang pernah dialami oleh tokoh idola. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar teks puisi ya, teks puisi teman-teman. Dan baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dalam hati mulai. Selesai, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selesai semua pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau sudah apa tadi berwawancara dengan guru-guru itulah kalian, kalian sudah menulis atau menyusun teks biografi melalui aplikasi Canva. Ya, jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini atau kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini? Jadi kita bisa meneladani sebuah motivasi kehidupan dari tokoh idola. Ya, dan kita bisa meneladani kisah-kisah hidup yang pernah dialami oleh tokoh idola. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar teks puisi ya, teks puisi teman-teman. Dan baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dalam hati mulai. Selesai, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.